Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. olahraga. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah jumpa lagi di podcast Olahraga dan Kamu, persembahan dari TVMU Stasiun Yogyakarta bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemirsa, kalau kita membincang tentang olahraga, terutama olahraga profesional, maka ada aspek penting yaitu penonton. Penonton, baik itu penonton umum, fan atau supporter, adalah aset bagi sebuah tim atau klub olahraga profesional. Di Indonesia, kepenontonan dalam pertandingan sepak bola itu sungguh luar biasa. Supporter sepak bola di Indonesia selalu memenuhi tribun stadion dalam berbagai pertandingan, baik yang melibatkan klub di liga paling atas, bahkan di liga-liga amatir. Nah, sayangnya di Indonesia ada aspek yang belum banyak diperhatikan oleh Panpel atau Panitia Penyelenggara Pertandingan Sepak Bola, yaitu aspek kebencanaan atau mitigasi, atau dengan kata lain resiliensi. Yang menarik di Indonesia justru kesadaran itu terhadap mitigasi kebencanaan, literasi terhadap kebencanaan muncul dari teman-teman supporter sepak bola. Salah satunya di Yogyakarta ada komunitas yang bernama Bala Mataram Rescue. Nah, kita kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Mas Purno Tamtama dan Mas Wahyu Purnama. Beliau adalah founder, ketua, dan juga si logistik Mas ya, di Bala Mataram Rescue. Nah, kita langsung ngobrolin apa sih Bala Mataram Rescue itu dan mengapa pentingnya aspek mitigasi kebencanaan dalam pertandingan olahraga terutama sepak bola. Nah, kita awali Mas nih. Mas, kita jawabnya bebas saja Mas ya. Pingsut juga boleh nanti. Mengalir aja. Mas, gagasan awal untuk mendirikan Bala Mataram Rescue atau BMR itu apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Mas Dosen. Awalnya dari teman-teman relawan yang berasal dari banyak potensi yang kami miliki, ada dari Sardi, kemudian dari Tagana, kemudian ada dari BPBD ataupun KTB. Kalau di kota Jogja kan ada Kampung Tangguh Bencana. Nah, itu kita berkumpul, ngobrol-ngobrol, kemudian kita selalu siaga ketika ada match-matchnya PSIM yang kami kira itu rawan. Nah, terjadi kerawanan seperti itu, kemudian kami siaga baik Nyun Sewu di wilayah perbatasan atau di manapun itu, kemudian kami tak lupa memitigasikan tingkat resiko-resikonya. Kemudian kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, kami harus berbuat apa, bagaimana, prinsip dasarnya dengan relawan-relawan yang sebelumnya kami kumpulkan itu, kemudian kita siaga atau standby di lokasi-lokasi tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu Mas, di awal BMR itu terbentuk. Nah, kalau Mas, kan saya yakin jenengan berdua ini kan dua sosok yang sudah malang melintang di dunia persporteran. Nah, sekarang sebelum ngomongin tentang BMR, kita ngomong previewnya sebelumnya dulu. Pernah mengalami nasib yang tidak mengenakan nggak Mas sebagai penonton? Gas air mata atau rusuh? Itu ya, waktu di Solo itu kebetulan, kalau Solo 98 alhamdulillah saya terhindar dari itu karena tidak diizinkan oleh orang tua untuk berangkat waktu kejadian di Kopassus. Kemudian kalau kejadian setelah itu di playoff itu pas ada di sana 2-3 kali match itu memang ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa itu, keos-keos seperti itu, termasuk sampai di Mandala waktu itu kita gas air mata itu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang seru lah, pahit lah, itu bisa dijadikan acuan kita untuk membentuk BMR, terutama safety-nya. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, kalau Mas Wahyu? Ya itu tadi ibaratnya kita pun tergerak ya atas beberapa kejadian. Saya sendiri mengalami yang terakhir yang chaos di Mandala itu
bakar-bakaran itu saya mengalami juga. Gitu. Oke. Sebelum corona itu ya. Sebelum corona, iya. Itu terakhir. Sekolahnya anak saya dipulangkan lebih pagi itu. Nah, itu termasuk bagian dari mitigasi loh berarti. Iya, Mas. mitigasi. Sekolahnya pinter betul. itu. Nah, Mas, awal diskusinya untuk mendirikan Bala Mataram Rescue itu seperti apa? Pihak-pihak apa aja yang dilibatkan? Kemudian membentuk komunitas atau mitigasi kebencanaan ini bukan hanya masalah alat yang disiapkan, tapi sumber daya manusia. Gimana, Mas? Awal-awal itu ya hasil dari obrolan karena kita Jogja itu punya kota relawan, Mas. Oke. Nah, Menarik itu. nih, Jogja kota relawan. Jogja adalah kota relawan, relawan kebencanaan, relawan kemanusiaan. Nah, bermula dari situ memang banyak komunitas-komunitas. Salah satunya kalau dari SAR DIY, kemudian ada dari BPBD DIY dengan unsur-unsurnya, kemudian dari Tagana, kemudian dari KTB, ada lagi dari teman-teman ojek rescue. Nah, seperti itu kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita sepakati bareng-bareng bersama untuk waktu itu koordinasi dengan pihak Panpel ya. Iya, pihak Panpel, kami didukung ya dengan pertimbangan tadi mitigasi yang sering kami lakukan ketika match ataupun pasca match itu kan paling rawan ya Mas ya. Bermula dari situ kami beranikan untuk maju ke Panpel, tapi tak lupa sebelum itu kami pun juga nyun sewu istilahnya kula nuwun dengan para sesepuh-sesepuh dari sesepuh relawan, komandan SAR DIY, komandan TRC BPD DIY, kemudian sampai ke sesepuh mantan pengurus PSIM ataupun mantan pengurus supporter yang ada di lingkungan supporter PSIM seperti itu. Jadi beliau-beliau alhamdulillah ceritanya monggo dengan dasar-dasar tadi kemanusiaan, kemudian kami selalu mengedepankan mitigasi untuk menciptakan stadion yang aman dan nyaman untuk ditonton semua kalangan. Oke. Seperti itu, Mas. Mas Bayu? Ya, kita juga untuk kalangan supporter sendiri, kita juga melakukan pendekatan gitu. Sama Braja Musti kita juga melakukan koordinasi, termasuk Mataram Independen pun kita juga kemarin ngerawi juga untuk ketuanya. Mereka juga welcome. Masalahnya, wah aku seneng aku bisa kebantu. Itu untuk kalangan supporter, baik itu yang di bawah naungan Braja Musti, Mataram Independen atau penonton yang keluarga. Kan kadang ada yang penonton yang keluarga yang bawa anak, bawa istri gitu. Malah istilahnya yang rawan gitu, kaum rentan apalagi membawa anak-anak gitu kan. Jadi ya ibaratnya yuk kabeh disengkuyung bareng dinggo apike supporteran DIY gitu. Mas, selama ini kan penonton keluarga sudah banyak, tapi safety di stadion kan belum terjamin. Kalau Anda panjenengan bawa anak, perasaannya gimana? Ya kalau saya untuk tingkat kerawanan, kalau belum kan untuk termasuk jalur evakuasi, terus ada titik kumpulnya. Kalau saya untuk membawa seorang anak itu malah riskan gitu loh. Takutnya kalau terjadi apa-apa, kita kan juga belum tahu mau arah kemana, mau lari kemana. Itu kalau misal sudah ada jalur evakuasi atau titik kumpul bila terjadi sesuatu, berarti kita merasa nyaman gitu untuk membawa keluarga masuk ke stadion itu. Kalau saya seperti itu. Kalau jaringan gimana, Mas? Saya karena anak sudah dari kecil sudah saya ajak ke stadion, kami silahkan tidak apa-apa, tapi sebelum berangkat pasti kami sampaikan bahwasanya tingkat resiko-resiko misalnya nyun sewu ada supporter tamu yang ikut away atau enggak, itu kami sampaikan. Kemudian kalau kami BMR sebelum H-1 itu pasti membuat rencana operasi yang di situ terdapat infografis tentang
letak atau posisi dari relawan BMR, kemudian sampai ke posisi ambulan-ambulan baik dari unsur rumah sakit lain ataupun jalur evakuasi yang selalu kami sampaikan di sosmed-sosmed kami. Kalau Gitu. selama ini BMR membangun jejaring komunikasi dengan supporter lain gimana? Alhamdulillah dengan supporter lain berarti dari Indonesia. luar ya. Alhamdulillah untuk selama ini kita selalu komunikasi, konsolidasi langsung dengan rekan-rekan BDRT. Iya, iya. BDRT yang dari Surabaya, Bonek. Itu dengan Solo, dengan SRT dan juga dari Perkasa Rescue Persik Kediri. Alhamdulillah sudah terjalin komunikasi termasuk dengan Viking Rescue juga. Alhamdulillah sudah terjalin komunikasi dan kita saling support. Salah satunya adalah kami akan merencanakan Latgab, Mas. Oh, Latgab, wah keren banget nih. Latihan gabungan. Nah itu walaupun nanti kita juga belum tahu detailnya Latgab itu mau satu materi atau semua materi yang terkait dengan manajemen resiko di stadion atau bagaimana kita belum tahu. Tapi kalau kami yang kami utamakan di awal itu pasti untuk PPGD-nya, Mas. PPGD itu apa, Mas? Penanganan pertama kegawat daruratan. Nah, bisa dijelaskan toh, kita penonton awam. PPGD itu sering kami bahasanya kami latih bersama baik di tingkat BMR sendiri ataupun dengan unsur lain yang terkait di match. Nah, itu adalah penanganan pertama gawat darurat. Jadi ketika hal yang paling terburuk adalah ada penonton yang misalnya jatuh di tier tribun. Nah, kemudian itu bagaimana penanganannya, itu kemudian kalau ada sampai ke penonton yang istilahnya kesandung atau sakit di dalam stadion, itu penanganannya bagaimana, itu selalu kami sampaikan kepada Panpel karena kami BMR itu berada di dalam atau di tribun ya, di semua tribun, jadi kami mudah untuk mengakses ketika ada kejadian kegawat daruratan bisa langsung kami bantu. Seperti itu, Mas. Kalau penyiapan logistiknya seperti apa, Mas? Kalau penyiapan logistik kita itu sebelum match minimal ya 2 hari lah sebelum match kita sudah menyiapkan logistik mulai dari peralatan medisnya, mulai dari tas beserta isinya termasuk obat-obatan atau apapun, dan juga nanti waktu di stadion kita juga mempersiapkan tempat. Tempat untuk istilahnya kalau kita bicara itu pos lapangan gitu untuk BMR sendiri. Kebetulan kan kita juga di backup dari beberapa, ada Bethesda, ada PKU. Tapi untuk BMR sendiri kita ditempatkan di gate 10 untuk pos lab sendiri. Di SSA-nya? Iya, di gate 10 merupakan pos labnya BMR. Jadi intinya kita ambil yang di tengah-tengah. Jadi antara Brajamusti sama Medan. Kita ada di tengah-tengah itu untuk mengantisipasi kejadian apapun kita istilahnya cepat gitu. Kita responnya langsung gitu untuk penanganannya sendiri. Kalau ada laporan masuk entah dari dalam stadion atau dari luar stadion gitu. Nah, kalau Mas pengadaan ambulan dan sebagainya butuh kolaborasi. Selama ini didukung oleh siapa aja, Mas? Sebelumnya itu perlu kami luruskan bahwasanya sampai detik ini kami dari BMR itu alhamdulillah belum punya peralatan yang sangat memadai atau standar. Karena dari sisi peralatan yang kami gunakan itu adalah hasil dari istilahnya iuran teman-teman, bisa beli tas P3K, kemudian sampai ngiseni tas P3K tersebut dengan peralatan obat-obatan itu alhamdulillah dari iuran dan juga ada donatur dari pihak luar juga yang membantu kami. Nah, untuk ambulan atau peralatan pendukung itu kami tidak punya. Tapi kami alhamdulillah selalu didukung oleh ambulanmu. Ambulanmu baik dari Warung Boto, dari Mantri Jeron ataupun ambulanmu dari Mergangsan, kemudian sampai ke Lazismu ya kita ya. Lazismu juga selalu support kami. Seperti itu. Nah, Mas, apalagi Mas? Dan kebetulan juga kan kita istilahnya anggota BMR sendiri kan dari semua kalangan gitu. Jejaringnya kuat, Mas. Jejaringnya kuat. Bahkan dari
MDMC pun sendiri kita ada. Ya, Oh, jadi. MDMC, Sarmo, Nggih. relawan ambulannya sampai ke Lazismu Nggih. ada personilnya. Nah, ini kalau misalnya ada pemirsa penonton nih Nggih. ingin gabung dengan BMR atau Nggih. ingin berdonasi atau mendukung Nggih. BMR, bagaimana Mas caranya? Jadi, kalau kami secara terbuka menerima bantuan dukungan dari pihak manapun, nanti bisa menghubungi kami Nggih. dan insya Allah nanti hasil donasinya akan kami belikan sesuai amanah yang diinginkan. Misalnya, Mas, gue tuku betadin misalnya, atau Mas, gue numbaske bensine ambulan, nah hal seperti itu pasti kami terima dengan senang hati. Nanti bisa menghubungi ke kami selaku Nah. pengurus. Monggo silahkan pemirsa, rekan-rekan semua, mari kita bersama-sama Nggih. menjadikan sepak bola kemanusiaan Iya, sepak bola untuk kemanusiaan, Mas. bersama BMR. Nah, Mas, sekarang hal lain yang menarik, Mas, pengalaman lagi. Selama ini kan sudah melakukan pendampingan di beberapa pertandingan atau match. Nggih. Mana yang berkesan, Mas? Selama BMR ada ini ya? Nggih, selama BMR ada. Selama BMR karena terus terang ini BMR itu aktif secara resmi kan baru di Liga 1 ya di musim ini ya. J. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita sporadis saja Sporadis, ya. J. Ketika ada emergensi baru kita keluar bareng-bareng. Kalau kemarin itu yang paling berkesan dalam tanda kutip memang rada gimana gitu, yaitu waktu melawan Persib itu memang di home itu, Mas. Oke. Gitu. Itu luar biasa karena bobotoh yang datang pun juga banyak dan kita waktu itu banyak juga dari istilah teman-teman teteh-tetehnya dari Bandung itu dari bobotoh itu yang maaf sakit. Nah, seperti itu. Jadi kita penanganannya alhamdulillah waktu itu bisa berjalan dengan lancar sampai match selesai. Nggih. Mas Wahyu? Ya memang ya kalau sama-sama saya juga waktu match Persib. Iya. Kayaknya di situ kita istilahnya kerja di Iya, situ ya kerja tenanan karena gitu karena banyak kejadian yang menimpa dari Persib Nggih. dari Supporter penonton bobotoh. Persib gitu. Bahkan kita istilahnya berapa ya kita kurang lebih ada kita 50 orang gitu menangani gitu. Oh iya, semua. Iya. All out gitu Mas. Ya? All out. Iya, waktu itu all out kita. Akhirnya apa kita langsung kita bawa ke poslap J. tapi yang ada Pos di lapangan ya? PKU. Nah, Yang di PKU-nya. Pos keslapnya PKU kan PKU. ada mereka mendirikan tenda. Oh Iya. gitu. J. J. Di selatan stadion dekat masjid itu, Mas. Oh iya ya. Di situ. Jadi kita langsung bahasa kami adalah ketika kami tidak sudah membantu penanganan awal kemudian sampai berlanjut istilahnya rujuk ke pos keslap ditangani oleh teman-teman dari PKU Muhammadiyah Kota. Oh, jadi koordinasinya. Iya, Iya. seperti itu. Jadi hanya kita itu saling kerjasama dari beberapa instansi entah dari PKU, BTSDA, Iya. BMR sendiri kita itu saling komunikasi. Wah, misal ada kejadian apa-apa bisa diinfokan bareng. Nanti Iya. kita tangani bersama. Oh iya iya, betul. Nah, Bahkan sempet sih ada yang dirujuk juga ke Oh iya, sampai Rumah ke sakit rumah ada. sakit Iya. Panembahan Panembahan. Senopati Iya, Bantul. Senopati nggih. ada. itu karena apa, Mas? Ada. Jatuh atau karena dasarnya bawa penyakit dari rumah gitu? Waktu itu yang dari Bandung itu memang ada bawaan sakit ya. Oke. Udah bawaan sakit, kemudian sampai sini kondisinya kurang fit, tambah kena perjalanan ya mungkin ya, sampai masuk ke tendanya poskes-labnya PKU itu ditangani lagi, tapi akhirnya dirujuk ke Panembahan Senopati. Nah. Untuk sakitnya apa kita juga Nggih. tidak tahu karena kalau sudah kami serahkan Nggih. ke Oh, yang iya. lebih berkompeten, kami hanya sebatas pendataan aja. Kalau tadi kan Laporan. home, Mas. Karena kalau away, Mas. Kan beberapa waktu lalu away ke saudara tua di Ya. Solo, ya kan? Di Solo, Derby ya. Mataram. Gitu Iya. ya. Gimana melakukan koordinasi dengan teman-teman Solo, Oke. terutama dengan teman-teman Sambernyawa Rescue Team, Yo, Mas? Dengan SRT, alhamdulillah, H-2, H-3 itu memang kami diundang ke Solo Iya. untuk mengikuti rapat panpel, Mas. Oh, bagus ya. Nah, itu alhamdulillah. Bagus. Jadi memang di sana itu kami waktu itu diundang, kemudian ada sosialisasi di sana bahwasanya
Solo belum bisa menerima supporter dari PSIM dari Jogja. Nah, kemudian kami hasil dari rapat itu kami bawa ke Jogja, kami koordinasikan dengan teman-teman, karena kalau untuk dari kedua DPP kami sudah ada koordinasi ya. Nah, kami waktu itu memutuskan untuk tidak berangkat ke Solo, tetapi kami standby di perbatasan. Oh, iya. Kami standby di perbatasan waktu itu di Prambanan ya. Prambanan, di Prambanan kami sudah standby dari habis maghrib bahkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada teman yang tidak mematuhi aturan dari Panpel Solo, hal seperti itu nanti bisa kami bantu untuk mitigasi atau menyampaikan bahwasanya kita tidak diizinkan untuk away ke Solo, hal seperti itu. Kemudian sampai ke kepulangan itu. Penyambutan di Prambanan kami masih standby di sana sampai kurang lebih jam 2 malam. Jam 2 malam masih di sana di perbatasan dan koordinasi dengan pihak SRT, selalu update terus kami dengan pihak SRT karena ngawekani Mas, kita nggak tahu ya seperti ono sing karena ya konco-konco itu ada yang iseng sering main kemana-mana kalau ada sesuatu hal untuk memudahkan. Waktu itu kami pun juga menyetenbekan 1 unit ambulanmu dari Warung Boto. Oh, nah kalau di away yang lain Mas yang agak jauh misalnya Surabaya, Bali, gimana Mas? Kan jenengan butuh effort yang lebih untuk jauh. Di Surabaya, kalau di Surabaya waktu itu kan match pertama Mas. Oh iya. Nah itu yang menang lagi. Alhamdulillah itu Ranyongko iso menang ning Kandang Boyo itu. Itu karena kami baru pertama, jadi memang effortnya memang waktu itu kami koordinasinya dengan BDRT itu dari pagi sampai sore, termasuk kami adalah waktu itu sedikit ngobrol atau meladgapkan diri tentang PPGD. Jadi kita menyamakan persepsi, berbagi pengalaman. Oh ini loh ning stadion tuh tingkat kerawanan seperti ini, kemudian nanti akan penanganannya bagaimana ada obrolan-obrolan seperti itu. Koordinasi dengan BDRT ataupun dengan unsur lainnya di Surabaya, alhamdulillah juga lancar, bahkan kita disambut baik ya semua supporter PSM kurang lebih 2000 itu alhamdulillah lancar juga. Berarti non saya Mas, potong sebentar. Itu langsung di sekitar stadion. Ya. Untuk Latgap itu kita di poskonya BDRT. Ya. Kita di poskonya BDRT, kemudian waktu itu kami berangkat bertiga, sekaligus Latgap teori, ngobrol-ngobrol tentang PPGD, mitigasi di stadion. Setelah itu Mas, sore jam 4 kita geser ke stadion langsung praktek Mas. Berarti jenengan waktu itu berdua dan teman-teman ngeblended dengan teman-teman BDRT atau khusus nangani PSM? Alhamdulillah waktu itu kita bagi tim. Satu, saya yang waktu itu melekat dengan BDRT karena mau nggak mau itu juga kami namakan studi banding. Studi tiru atau apalah istilahnya itu. Kemudian Fastabikul khairat. Seperti itu. Kemudian dua teman lagi standby di posisi tribunnya supporter PSM yang di atas itu. Tapi kami tetap koordinasi lewat HT waktu itu, ada kejadian apa enggak, alhamdulillah untuk teman-teman supporter PSM tidak ada kejadian, cuma ke pasca mungkin karena midun. Nah ini yang membedakan supporter PSM dengan supporter lainnya Mas. Nek PSM iki munggah midune ondo atau tangga iki mung sak umlik ya toh. Kalau di stadion gede-gede kuwi wah kesel. Nah mungkin konco-konco kaget sikile kedegling waktu itu sigale keseleo, tapi alhamdulillah tertangani. Nah kalau misalnya Mas yang lebih jauh lagi Bali kemarin. Untuk Bali kami sudah berkoordinasi tapi tidak dengan semacam BMR-nya di sana karena di sana belum ada. Oh iya betul. Di sana belum ada, tapi kami dimanapun tempat selalu koordinasi dengan Panpel. Panpel tempat, salah satunya kami membawa surat dari kami BMR, kami melakukan tugas. Nah itu nanti personilnya juga siapa pasti kami bawakan surat, dan kalau tidak ada semacam BMR-nya di AW, kami koordinasinya dengan Panpel dan juga tim medis yang di sana. Satunya seperti di Bali itu memang ada beberapa kejadian ya, salah satunya ada teman yang di dalam stadion itu juga
kepleset ya jatuh Iya. seperti itu, tapi alhamdulillah juga tertangani. Iya. Jenengan Mas, pengalaman di Bali atau di Surabaya gimana kemarin? Kebetulan kalau saya sendiri kemarin kalau yang di Surabaya sama Bali saya tidak ikut. Oh, gitu. perwakilan ya. Perwakilan Ada untuk saya perwakilan. sendiri standby standby di Jogja. Iya. Misal dari 2 away itu membutuhkan koordinasi. Betul. Nanti yang di Jogja baru Siap gitu. Iya. Jadi kita saling melengkapi lah. Ada Iya. yang away, Iya. terus ada yang juga standby di Jogja untuk koordinasi entah itu dengan bagian supporternya di Jogja atau Iya. dengan panpel atau manajemen PSIM sendiri. Oke. Jadi kita saling melengkapi. Saling koordinasi. Iya. Nah Mas, pengalaman saya kalau nonton pertandingan sepak bola di Indonesia, Iya. itu mitigasinya memang minim. Iya. Contoh misalnya, tidak pernah MC atau announcement itu coba cerita, kasih informasi mitigasi. Kalau terjadi bencana, evakuasi kemana dan sebagainya. Ya. Nah, kalau jenengan sebagai teman-teman yang aktif di resiliensi kebencanaan, apa yang jenengan bisa dorong untuk perbaikan tata kelola sepak bola kita, pertandingan terutama dalam safety penonton? Betul. Mas. Usulan-usulannya apa aja, Mas? Jadi, kalau kami karena setiap 2 atau 3 hari sebelum match kami selalu rapat internal kita. Jadi kita update apapun pasti kami bawa ke rapat, kemudian hasil dari rapat itu kami sampaikan dalam bentuk ini mitigasi, informasi dalam bentuk infografis. Nah, salah satunya kami selalu koordinasi dengan Panpel bahwasanya kesiapan dari BMR itu apa saja. Nah, terkait dengan di stadion Mas, kami pun juga selalu menyampaikan baik lewat sosmed ataupun spanduk-spanduk kita bahwasanya untuk hal mitigasi yang sifatnya misalnya nanti sampai terjadi hal kedaruratan harus evakuasi kemana memang itu yang masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Panpel, karena kami juga menyadari bahwasanya DIY apalagi lokasi yang kita gunakan stadionnya itu kan daerah Bantul. Nah, Iya. Bantul itu Sesar kan gempa. Nah, seperti itu. Kita kan Rumah saya Bantul juga. nah, Jalan Pleret. Ring of fire ya Mas. Iya, ya? ring of fire. Jadi tingkat resikonya ya kita nggak tahu ya. Kuwi nyun sewu istilahnya tamunya mungkin gempa atau apa atau angin puting beliung atau apa itu datang sewaktu-waktu kan kita nggak pernah tahu, tapi antisipasinya harus bagaimana, menurut saya itu yang perlu ditekankan lagi kepada seluruh kalangan termasuk dengan Panpel yang akan lebih apa ya bahasanya memutuskan ini yang terbaiknya bagaimana supaya match ketika terjadi kedaruratan bisa cepat tertangani. Oke, siap. Mas, ini yang terakhir. Buat dong statement 3 kalimat aja dari jenengan berdua terhadap harapan sepak bola Indonesia untuk kemanusiaan. Kan saya dosen, Apa jadi kowe? uji. Terus apa? Ya kalau untuk saya sendiri untuk jalannya sepak bola itu kalau saya melihat itu masih istilahnya amburadul lah. Oh iya. Ya kalau saya 3 katanya menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu. Amin. Ya, Jadi Mas, sepak bola untuk kemanusiaan didukung dengan tata kelola atau SDM yang lebih baik lagi. wah, penutupnya luar biasa. Pemirsa, demikian podcast olahraga dan kamu bersama Bala Mataram Rescue. Mari terus kita gaungkan sepak bola untuk kemanusiaan. Kita dukung teman-teman supporter sepak bola. Salah satunya adalah BMR dalam mendengungkan, menyuarakan sepak bola untuk kemanusiaan. Semoga komunitas-komunitas seperti Bala Mataram Rescue dan Saber Nyawa Rescue Team, kemudian BDRT, Perkasa, Bonek Bonek Disaster Rescue Team bisa tumbuh di kota-kota lain di Indonesia. Amin. Dan Panpel juga mulai menyadari pentingnya mitigasi kebencanaan. Betul. Terima kasih Mas sudah datang, sudah rawuh di podcast kita kali ini. Terima kasih kepada semua kru di TV-mu dan terima kasih kepada semua penonton yang selalu setia menonton podcast olahraga dan kamu. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.